Di tengah kesejukan dan ketenangan Ambarawa, berdiri sebuah lembaga pendidikan Islam yang terus menebar cahaya ilmu dan akhlak. Pondok Pesantren Matlaul Huda didirikan oleh para ulama karismatik. Pesantren ini hadir bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan spiritualitas. Matlaul Huda berarti tempat terbitnya petunjuk, sebuah nama yang mencerminkan cita-cita besar, melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menjadi pelita umat. Jika menyebut pesantren tahfiz di Kabupaten Pringsewu, Lampung, bisa dipastikan tak akan terlewatkan menyebut pesantren tahfizul Quran Matlaul Huda. Pesantren ini merupakan sebuah yayasan yang terkenal dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Matlaul Huda, Ambarawa. Pesantren yang berada di Jalan Sapuhanda, nomor 7 Arjosari, Ambarawa ini didirikan pada tahun 1993 oleh ulama karismatik Pringsewu yang juga sangat piawai dalam bidang seni musik dan lukis, yakni almarhum Kiai Haji Ahmad Rais Abdillah Al-Hafiz. Berbagai ornamen dengan lafaz Islami peninggalan beliau dapat kita lihat pada dinding-dinding bangunan pondok. Kini sang pendiri telah tiada, tapi nilai-nilainya tetap hidup. Ratusan santri, puluhan alumni, dan pengasuh generasi berikutnya meneruskan cita-cita beliau. Menjadikan Matlaul Huda sebagai tempat bertumbuhnya cahaya, ilmu, iman, dan amal. Selain menjadi penghafal Al-Quran, para santri di pesantren ini juga mewarisi keahlian pendirinya di bidang seni suara, lukis, dan kaligrafi. Sampai saat ini, pesantren juga terus melatih keterampilan para santri putra dan putrinya dalam bidang seni. Hasilnya, banyak santri dan alumni yang meraih prestasi dalam bidang seni, khususnya kaligrafi, mulai dari level kabupaten sampai nasional. Di dalam kelas-kelas sederhana ini, para santri belajar memahami khasanah keilmuan Islam dari tafsir, hadis, fikih, hingga tasawuf. Kitab-kitab kuning dibaca, dikaji, dan didalami dengan metode sorogan dan bandongan. Dari mi'yarus syar'i, dari akad-akad secara syar'i. Assalamualaikum Gus Mubalihi. Waalaikumsalam. Baik Gus, terkait dengan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pringsewu, bisa diceritakan sedikit untuk sejarahnya, awal ceritanya bisa terbentuk pondok pesantren ini seperti apa? Oh iya ya, alhamdulillah pesantren ini dulu kira-kira sekitar tahun 85 ada namanya Kiai Haji Khusairi Abdillah. Mbah Khusairi Abdillah itu tahun 85 sudah menempati di sini, tapi kan posisinya masih sawah ini ya, itu dulu cikal bakalnya. Waktu itu sudah mulai ada semacam musola kecil lah ya, musola kecil, terus anak-anak kampung juga mulai ngaji gitu. Terus setahun kemudian adik beliau, adik Kiai Haji Khusairi Abdillah, namanya Kiai Haji Ahmad Rais Abdillah, itu menyusul ke sini, ke tempat ini, dan alhamdulillah dari dua tokoh ini, Kiai Haji Khusairi Abdillah
dan Kiai Haji Ahmad Rais Abdillah inilah akhirnya pesantren ini sedikit demi sedikit mulai berkembang. Untuk izin operasional pondok pesantren ini di tahun 90. 90. Iya, jadi 90 itu udah resmi kita buka formal dari sanawiyah aliyah, terus diniyah dan tahfidz Qur'annya gitu. Itu kira-kira awal tahun berdirinya lah dari tokoh beliau itu. Oke. Iya. Tokoh pendirinya Iya. sebenarnya memiliki konsep sendiri nggak sih untuk mendirikan pondok pesantren ini yang diketahui dari Gus? Seperti apa sih konsep ponpes di sini? Iya, ini bisa dilihat dari namanya ya Mbak ya. Pondok ini memang secara langsung diberi nama oleh beliau, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Matla'ul Huda. Jadi dari awal pesantren ini memang di latar belakangi Mbah Kiai Rais itu memang seorang hafidz Al-Quran. Terus ibunya itu bernama Ibu Hajah Lukmanati Adnan. Beliau juga tahfidz Quran. Dan memang secara dari dulu kita sudah punya pengalaman. Beliau itu sering mengikuti kegiatan MTQ di provinsi, di nasional. Jadi mungkin itu yang mendorong pesantren ini dikhususkan tahfidzul Quran Matla'ul Huda. Baik Gus, sebagai lembaga pendidikan yang juga turut berperan besar ya di Kabupaten Pring Seu dalam perkembangan agama Islam ini, adakah program-program unggulan yang ditawarkan dari pondok pesantren ini kepada para santri untuk nantinya kita harapkan bisa mencetak generasi muda, generasi Islam yang unggul? Kekhususan kita memang dari awal berdirinya ini kita lebih konsen di tahfidz Quran. Jadi santri-santri yang menghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah tiap tahun kita ini punya acara wisuda Quran. Jadi yang sudah selesai 30 juz itu ada semacam wisuda gitu ya. Berarti memang udah terbukti juga ya yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada para santrinya bisa digunakan, diimplementasikan dengan baik sampai dengan santrinya pun dapat meraih prestasi tadi ya Gus ya. Oke nih, udah banyak informasi yang Nanga dapatkan. Terima kasih juga untuk Gus yang mau bercerita sedikit ya mengenai sang tokoh pendiri dari pondok pesantren ini. Kalau begitu Nanga mau lanjut lagi keliling-keliling, boleh Gus? Oke, boleh nanti dilihat ini. Alhamdulillah anaknya juga masih ngumpul ini. Kalau ini masih ada kegiatan sholat asar sebentar, habis itu juga ini. Oke, kalau begitu Nanga pamit ya Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Doanya mudah-mudahan pesantrennya tambah maju nanti. Amin. Amin. Terima kasih waktu. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha. Hari di Pondok Pesantren Matla'ul Huda dimulai sebelum matahari terbit. Saat banyak orang masih terlelap, para santri telah bersiap menyambut subuh. Disinilah perjalanan ilmu dimulai. Setelah sholat subuh berjamaah, suasana pondok tak langsung hening. Para santri berkumpul dalam halakoh-halakoh kecil, melantunkan hafalan Quran yang mereka simpan dalam hati. Pagi adalah waktu terbaik untuk menyetor hafalan. Satu persatu santri maju, melafalkan ayat-ayat suci yang telah mereka hafal semalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mohon izin sebelumnya mau sedikit ngobrol-ngobrol. Tadi kan Nanga sebelumnya sudah sempat keliling-keliling di Pondok Pesantren Matla'ul Huda ini, dan memang ada sedikit yang mau ditanyakan terkait untuk pendidikan diniyah. Mengingat pendidikan diniyah ini merupakan salah satu program khusus dalam pembelajaran Islam, sistem seperti apa sih sistem pembelajaran atau metode yang dilakukan dari Pondok Pesantren Matla'ul Huda ini kepada santrinya seperti apa?
Oke, terima kasih. Sebelumnya untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Matlabul Huda atau yang biasanya dikenal sama singkatan YPPTKMH Ambarawa, itu ada 2 program pendidikan. Yang pertama pendidikan formal meliputi aliyah, SMK, MTS, MI, dan PAUD. Adapun yang jenjang lebih tinggi itu perguruan tinggi ada di sini. Kemudian untuk non formalnya diantaranya madrasah diniyah, madrasatul Quran, sama madrasah hifdzil Quran. Kemudian yang ditanyakan lagi tadi masalah madrasah diniyah. Ya. Waktu pelaksanaan madrasah diniyah itu sekitar jam 20.30 malam dini hari. Karena setelah maghrib itu madrasatul Quran, jadi semua santri itu khusus pendidikan tentang Al-Quran. Untuk madrasah diniyah itu dimulai jam 21.00, kita masuk ke dalam kelas, terus nyampe jam kira-kira itu setengah 11 malam atau sampai jam 11 malam. Adapun sistem pendidikannya yang pertama yaitu sorokan. Sorokan itu anak-anak maju membaca kitab, setelah sama ustadznya dibacakan, anak maju membaca kemudian menjelaskan. Itu sistemnya seperti itu untuk madrasah diniyah. Adapun yang dikaji bangsanya kitab fikih, kitab nahwu, shorob, kemudian kitab alat, kemudian akhlak, tauhid, dan lain-lain. Baik, sejauh ini ada kendala apa sih Ustadz dalam memberikan pendidikan atau pembelajaran diniyah ini kepada para santri? Seperti apa kendalanya biasanya? Kalau kendalanya ya namanya santri ya, karena dititipkan sama orang tuanya di sini, kadang ada yang susah dalam menyerap ilmunya, ada yang susah, kemudian ada yang nggak berangkat, ada yang ya namanya santri begitulah, aneh-aneh. Tapi ya kita sebagai pendidik ya harus sabar menghadapi santri yang model seperti itu. Intinya sebagai pendidik di diniyah atau di pondok ini harus banyak-banyak bersabar agar mencapai apa yang kita inginkan seperti itu. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustadz, Ya. harapan dari Ustadz sendiri untuk para santri yang sedang melakukan pembelajaran di sini atau pendidikan, atau mungkin juga harapan tidak hanya kepada santri tapi kepada Pondok Pesantren Matlabul Huda ini dari Ustadz sendiri seperti apa? Harapan saya sendiri sebagai pendidik di sini yang pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Dewan Asatidnya kepada santri itu minimal bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan maksimalnya nanti ketika mereka sudah pulang bisa bermanfaat ilmunya buat masyarakat yang ada di tempat mereka masing-masing. Harapan ke depan untuk pondok pesantren ini, saya harap pondok pesantren ini lebih maju lagi, lebih bagus lagi, syukur-syukur di dalam masalah sarana prasarana khususnya buat diniyah ya. Karena sekarang zamannya udah canggih, zaman modern, ya lebih didukung lagi untuk pendidikan di diniyahnya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ustadz sudah mau berbagi informasi dan juga cerita bersama kami. Semoga harapan-harapannya bisa selalu terwujud Amin, ke amin. depannya. Kalau gitu Nanga mohon izin untuk kembali lagi berkeliling di area Oke, Pondok makasih. Pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pukul 7 pagi, kegiatan belajar formal dimulai. Sebelumnya, para santri melakukan kegiatan apel di depan kelas masing-masing dengan melafazkan Asmaul Husna yang dipimpin oleh salah satu santri.
Di tengah sistem pondok pesantren yang menekankan penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik, Matlaul Huda juga menyelenggarakan pendidikan formal yang terstruktur dan mengikuti standar nasional. Melalui unit pendidikan seperti Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, para santri mengikuti pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Di samping mata pelajaran agama seperti fikih, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan Al-Quran hadis. Dengan pembelajaran formal ini, Matlaul Huda menjembatani santrinya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, atau mengabdi di tengah masyarakat tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka. Hari ini kita membahas tentang akhlak persaudaraan. Siang hari setelah zuhur dan makan siang sederhana, para santri kembali melanjutkan pembelajaran diniyah. Mereka belajar kitab-kitab kuno berbahasa Arab gundul tanpa harokat yang menjadi ciri khas pesantren tradisional di Nusantara. Metode pembelajaran yang digunakan adalah bandongan dan sorogan. Dalam metode bandongan, Ustadz membaca dan menjelaskan makna per kata. Sementara santri menyimak sambil mencatat makna di antara baris kitab. Memberi harta, bisa saling memaafkan atas kesalahan satu sama lain, dan bisa menolong atau bekerja sama dalam apapun, segala sesuatu apapun. Dan kita sebagai santri harus mempunyai sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Ayo Salwa. Akhlak adalah ilmu yang kita terapkan sehari-hari, baik diterapkan kepada kedua orang tua, guru, atau orang lain. Al-Quran tidak hanya dihafalkan, tapi juga dilakukan dengan keindahan dan penghayatan. Inilah seni tilawatil Quran, di mana setiap ayat bukan sekedar baca, tapi dirasakan, disuarakan, dan dimuliakan. Di Pondok Pesantren Matlaul Huda, kegiatan tilawah menjadi bagian dari pembinaan harian. Para santri belajar berbagai makom, bayati, hijaz, nahawan, dengan bimbingan guru berpengalaman. Assalamualaikum Ustazah. Ini dari tadi kan karena udah melihat nih atau juga ikut mendengarkan kegiatan tilawah hari ini gitu. Terus setelah ngeliat-lihat dari pribadi sih merasa tertarik untuk belajar sebagai seorang pemula dari diri Nana sendiri. Untuk belajar tilawah itu lebih baik apa dahulu yang diperbaiki tajwidnya kah atau seperti apa Ustazah? Ya harus diperbaiki itu bacaan dulu. Jadi kalau bacaannya sudah baik, tajwidnya sudah baik, itu baru belajar lagu. Karena kalau nggak boleh tajwid itu ikut lagu, tapi sebaliknya lagu itu ikut tajwid. Jadi panjang pendeknya harus pas, mat-matnya. Jadi kalau misalnya matnya mat wajib misalnya itu harus dipanjangkan, ya lagunya panjang kan ikutin tajwid seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik memperbaiki bacaannya dulu ya sebelum baca di tajwidnya. Oke. Terus ada tips sendiri nggak sih dari Ustazah untuk seorang pemula kayak mana nih untuk belajar tilawah yang paling mudah? Ada tipsnya nggak? Ya sering dengar dulu, sering
ya dengar-dengar dulu, nanti terus menirukan. Paling tidak kalau udah dengar terus menirukan bersama. Nanti kalau sudah beberapa kali mendengarkan, nanti baru ikut baca bareng-bareng, terus nanti baca satu persatu untuk menguji kebolehannya gitu. Oke. Kalau berdasarkan yang Kenanga tahu nih ya Ustazah, tapi kalau misalkan salah mohon diperbaiki lah ya. Oke. Kan ada beberapa jenis lagu atau suara irama gitu ya sebutannya ya untuk di tilawah ini. Iya. Jenisnya sendiri tuh ada berapa banyak untuk tilawah ini? Kalau semuanya ada 7 lagu. 7 lagu. Iya. Nah, itu 7 lagu itu kan setiap satu macam lagu itu ada beberapa nada gitu. Misalnya bayati itu ada banyak nada. Misalnya yang kita pakai, yang sering kita pakai 4 itu diantaranya kalau kita makainya sekarang langsung bayati suri dengan nada nawa. Misalnya contohnya misalnya wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Nah, terus itu contoh bayati suri dengan nada nawa. Ini udah banyak sih informasi yang Nana dapetin dari Ustazah. Kalau gitu terima kasih ya Ustazah. Ya, sama-sama Nanti, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Diperbaiki, dipelajari lagi dari apa yang disampaikan sama Ustazah tadi. Kalau gitu terima kasih, boleh dilanjutin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tilawah bukan hanya soal nada, tapi bagaimana membacanya dengan penghayatan, memperhatikan tajwid, makhraj, dan menyampaikan ruh dari ayat-ayat Allah. Di balik sunyinya pesantren, tersimpan satu momen yang membuat jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Tasmi Al-Quran. Saat di mana seorang santri diuji bukan hanya hafalannya, tapi juga keyakinan dan ketekunannya. Tasmi berasal dari kata sama'a, yang berarti mendengarkan. Dalam kegiatan ini, santri menyetorkan hafalan Al-Quran mereka. Tidak hanya satu halaman, tapi bisa 1 juz, bahkan lebih. Tasmi adalah puncak dari latihan hafalan. Disinilah akan terlihat seberapa konsisten mereka murojaah, menjaga hafalan dan melawan rasa takut. Di Pondok Pesantren Matlaul Huda, kegiatan tasmi dilakukan rutin setiap pekan atau menjelang ujian akhir semester. Di balik setiap ayat yang dilafalkan, ada ribuan ulang bacaan, ada air mata dini hari, ada doa orang tua yang tak putus. Tasmi adalah bukti bahwa Al-Quran bukan hanya dihafal di kepala, tapi diikat erat dalam hati. Di pesantren ini, ilmu tidak sekedar diajarkan, tetapi diwariskan dengan teladan. Al-Quran tidak sekedar dihafal, tetapi dihayati dan diamalkan dalam laku keseharian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Santri-santri Matlaul Huda tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan adab sebelum ilmu, mendidik hati sebelum lisan, dan membangun harapan di atas pondasi iman. Ahbab Rasulillah.
Dari ruang-ruang sederhana inilah lahir generasi yang membawa akhlak dan asa. Merekalah penjaga kalamullah, penerus perjuangan para ulama dan cahaya kecil yang kelak akan menerangi zamannya. Karena di setiap pesantren ada secercah harapan, dan di setiap santri tersimpan masa depan.